Pemirsa, Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta keterangan dari 20 saksi terkait kebakaran di Kompleks Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten dini hari tadi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. 20 orang saksi yang diperiksa polisi terdiri dari petugas yang berjaga pada malam hari dan warga binaan yang berada di Blok 2C. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti berupa beberapa kabel listrik dan instalasi listrik dari ruangan tempat api pertama kali muncul. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Lapas Kelas 1 Tangerang yang terbakar, kita sudah ada rekan Mahathir Muhammad di sana. Selamat malam Mahathir. Ya Mahathir, seperti apa kondisi di sana? Ya, kalau kondisi saat ini di Lapas Kelas 1 Tangerang memang sudah terpantau lebih sepi dan juga jauh lebih kondusif dibanding siang dan sore hari tadi. Karena pada malam hari ini kami tidak melihat adanya penjagaan yang cukup ketat, di mana pada malam hari ini penjagaan pun sudah mulai lebih kondusif dan lebih sepi dari anggota Brimob sendiri yang tadinya bersiaga dengan senjata penuh. Saat ini pun di depan dari lapas juga sudah tidak ada pengamanan cukup ketat ya. Memang hanyalah pengamanan dari pihak security, dari pihak lapas saja yang masih bersiaga di dalam pos. Untuk aktivitas sendiri, untuk keluar masuk kendaraan yang masuk ke dalam lapas kelas 1 Tangerang ini memang hanya khusus untuk kendaraan yang memang berkepentingan saja. Kami pun sendiri awak media dari sore hari sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam, sudah disterilisasi dan juga sudah dilakukan penyemprotan desinfektan tadi sore hari. Hingga malam hari ini pun kami masih menunggu di luar bagaimana update selanjutnya. Namun kalau bagaimana kondisi sebenarnya dalam lapas, sejauh ini kami memang belum bisa masuk ke dalam lapasnya sendiri melihat bagaimana kondisi titik api pertama kali muncul. Yang kami lihat hanyalah Yasona Yauli yang bisa masuk ke dalam untuk melihat langsung bagaimana kondisi lapas 2C, khususnya blok 2C yang terbakar. Kami hanya mendapatkan update gambar dan update dari Yasona Yauli yang kepada kami saat melakukan press conference pada siang hari tadi. Selanjutnya press conference juga dilakukan oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD yang menyampaikan bela sungkawa dan duka cita kepada seluruh keluarga yang seluruh warga binaan ini sudah dibawa jenazahnya ke RS Polri Kramat Jati. Dan juga mengenai proses olah TKP, tadi sudah Mirva sampaikan di paket sebelumnya, benar sekali bahwa ada kurang lebih sebanyak 20 saksi, ada juga alat-alat atau alat bukti yang maksud kami alat bukti yang sudah dibawa, ada juga nirkabel atau juga kabel-kabel yang terpasang biasanya di lapas 2C ini sudah dibawa. Memang kalau misalkan mengapa Lapas 2C khususnya di Blok 2C ini mudah terbakar, karena tadi penyampaian dari Dirkrimum Polda Metro Jaya ini menyampaikan kepada kami bahwa bagian atap atau bagian atas dari Blok 2C di Lapas 1 Tangerang ini terbuat dari triplek, jadi mudah terbakar. Jadi sehingga memang api menyebar dengan cepat, sehingga memang ini juga triplek-triplek tersebut sudah dibawa sebagai barang bukti untuk nantinya dilakukan proses lebih lanjut. Dari Dirkrimum Polda Metro Jaya juga sudah melakukan kerjasama atau berkomunikasi dengan Dislavor Barreskrim Polri bersama juga dengan Polres Tangerang untuk melihat nanti ke depannya sebenarnya ini memang pure atau benar-benar terjadi karena ada arus pendek listrik atau ada tindak pidana. Kalau ada tindak pidana ini masih terus didalami apakah benar ada tindak pidana, namun nanti keterangan lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh Barreskrim Polri atau Dirkrimum Polri apakah memang ini ada unsur kesengajaan. Terus sementara itu kembali ke studio Mirva. Ya baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan langsung Anda dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Usai mendapat penanganan pertama di RSUD Kabupaten Tangerang, jenazah korban tewas kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah korban selanjutnya akan diidentifikasi dan otopsi sebelum diserahkan pada keluarga. Korban luka maupun yang meninggal dunia dalam kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas
kelas 1 Tangerang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Korban meninggal dunia yang berada di ruang jenazah saat ini setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara pihak keluarga dari korban luka-luka tidak diperbolehkan membesuk dengan alasan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Sementara itu, 8 korban luka parah masih dalam perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Pihak keluarga tidak diperbolehkan menjenguk karena rumah sakit meniadakan jam besuk. Lalu seperti apa suasana di RSUD Tangerang malam hari ini? Berikut laporan reporter Nadia Raisa dari lokasi. Hingga Rabu malam, 8 korban kebakaran lapas kelas 1 Kabupaten Tangerang, Banten masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, tempat saya melaporkan. Dan mereka mengalami luka-luka yang cukup berat, oleh karena itu 3 diantaranya ditempatkan di instalasi gawat darurat, lalu 4 lainnya di ICU dan juga 1 orang ditempatkan di ICU. Seluruhnya merupakan warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, untuk pihak keluarga sebenarnya sudah banyak yang datang ke sini, tetapi mereka hanya bisa untuk mengkonfirmasi dan juga memastikan anggota keluarga mereka. Mereka tidak diperbolehkan untuk menjenguk secara langsung ataupun tatap muka, dikarenakan selama pandemi COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang meniadakan jam besuk. Dan untuk 41 korban yang meninggal yang sempat ditempatkan di ruang jenazah RSUD Kabupaten Tangerang ini, seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan penanganan dilanjutkan ke sana. Ada 81 korban yang mengalami luka-luka, di mana 8 diantaranya memang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang ini, dikarenakan mereka mengalami luka bakar di atas 50%, bahkan ada yang 80%. Sedangkan untuk 73 korban lainnya mengalami luka ringan dan juga sudah mendapatkan perawatan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang hingga sampai saat ini belum ada lagi pihak keluarga yang datang. Dan untuk keluarga korban yang meninggal, mereka langsung diarahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diminta untuk berkoordinasi dengan tim DVI Polri di sana. Dari Tangerang, Nadia Raisa, Ilham Elias, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.